PG inti, biasanya itu disebut PG inti api. Itu adalah semacam manik energi yang terbentuk dari energi esensi yang ditemukan jauh di bawah tanah setelah bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya. Manik semacam ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat di dalamnya. Dikabarkan bahwa beberapa pil obat tingkat 8 atau bahkan 9 akan menggunakan biji inti api yang legendaris ini. Biji inti yang legendaris ini biasanya tersembunyi jauh di bawah tanah dan sangat sulit ditemukan. Namun, ketika beberapa gunung berapi meletus, biji inti yang tersembunyi jauh di dalam mungkin dimuntahkan. Biasanya, sebagian besar biji inti di tangan orang-orang tertentu diperoleh dengan metode ini. Sangat jarang bagi seseorang untuk menemukan biji inti ini jauh di bawah tanah seperti Xiaoyan. Jantung Xiaoyan berdetak lebih cepat ketika dia melihat biji inti ini. Dia juga memahami betapa langka biji inti itu. Selain itu, biji inti juga merupakan bahan utama dalam menyempurnakan biji inti petir. Biji inti petir bukan pil obat. Sebaliknya, itu adalah penyempurnaan yang menggunakan formula yang sangat ortodoks. Itu disebut semacam metode pemurnian aneh untuk memperbaiki biji inti. Jika penyempurnaan itu sukses, itu akan berakhir membentuk biji inti petir. Benda ini tidak bisa dikonsumsi oleh seseorang, tetapi ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Tozun akan menderita cedera serius bahkan jika mereka tidak mati seandainya mereka dihantam langsung oleh benda ini. Xiaoyan secara tidak sengaja menemukan penyempurnaan dari biji inti petir ini sambil mencari-cari formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Dia mengingatnya karena kekuatannya yang mengejutkan. Setelah tiba di Central Plains, Xiaoyan berpikir untuk membuatnya. Namun, dia hanya bisa menempatkan pemikiran ini di dalam hatinya karena kesulitan menemukan biji inti. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diberkati hari ini. Jika aku bisa mendapatkannya, itu akan menjadi semacam kartu truf yang mematikan. Xiaoyan fokus pada manik merah menyala dalam energi lengket merah darah. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya tidak mampu menahan godaan di dalam hatinya. Kekayaan ditemukan di tengah bahaya. Bermanfaat untuk mengambil sedikit risiko untuk harta yang unik seperti biji inti. Xiaoyan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Kekuatan spiritual bertahan di atas cairan lengket berwarna merah darah. Meskipun masih ada jarak, energi liar, keras yang terkandung dalam cairan masih menyebabkan beberapa bentuk riak dalam kekuatan spiritual Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan sedikit riak dalam jiwanya. Hatinya terfokus pada manik merah menyala saat dia menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Setelah pemeriksaan visual, Xiaoyan mengerti bahwa energi liar dan keras dalam cairan lengket ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang terputus-putus. Seseorang dapat menggunakan kekuatan cahaya pada permukaannya untuk mengidentifikasi tingkat kekuatan ini. Gugus cairan lengket berwarna merah darah ini samar-samar memancarkan cahaya yang bergelombang. Kecerahan dan kegelapannya yang terputus-putus telah menjadi satu-satunya sumber cahaya dari lubang tak berdasar ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan bertahan di tempat ini seperti ular racun dan tidak bergerak. Kekuatan spiritual yang tak terlihat perlahan-lahan bergoyang. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Kemudian, cahaya api yang berkedip berulang kali pada permukaan cairan lengket tiba-tiba turun ke tingkat paling redup. Saat cairan berwarna merah darah ini tiba-tiba menjadi redup, kekuatan spiritual yang tertinggal di atasnya seperti macan tutul saat menerkam mangsanya. Itu berubah menjadi kilat saat ditembak. Kecepatan kekuatan spiritual sangat mengerikan. Dalam waktu kurang dari satu napas, itu telah masuk ke dalam cairan berwarna merah darah. Suara tiupan sedikit muncul ketika kekuatan spiritual masuk ke dalamnya. Xiaoyan tampaknya telah menerobos magma saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan cairan lengket. Perasaan panas membakar mengikis ke bagian terdalam jiwa Xiaoyan. Untungnya, dia memiliki perlindungan api surgawi. Jadi panas yang membakar seperti ini tidak dapat menyebabkan banyak bahaya dalam waktu singkat. Jenis panas membakar ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum kekuatan spiritual Xiaoyan mengarah ke biji inti. Kekuatan spiritualnya melengkung seperti petir dan langsung berbalik. Akhirnya, tembakan liar ke arah keluar dari lubang tanah. Biji inti baru saja keluar dari cairan lengket berwarna darah ini setelah disapu oleh kekuatan spiritual Xiaoyan ketika cairan itu tampaknya telah merasakan sesuatu. Gelombang energi liar yang mengerikan berubah menjadi banjir berwarna darah saat mengejar kekuatan spiritual yang melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Xiaoyan merasakan kulit di kepalanya mati rasa setelah merasakan energi panas yang ditransmisikan dari belakang. Jika dia dihantam oleh energi liar dan keras dalam ruang sesempit itu, kemungkinan jiwanya akan hancur di tempat. Segera, dia mengepalkan giginya dan melepaskan kecepatannya ke batas. Dengan suara swoosh,
Dia menyerbu ke pintu keluar dari lubang tanah. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat. Namun, banjir berwarna darah di belakangnya juga sama cepatnya. Itu mengikuti dekat di belakang saat bergegas. Selama pengejaran ini, lubang keluar di atas akhirnya mengungkapkan beberapa cahaya. Xiaoyan menguatkan pikirannya setelah melihat ini. Dia sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Detik berikutnya, dia segera keluar dari lubang sempit di tanah. Kekuatan spiritual keluar dari lubang dengan cara seperti kilat dan memasuki tempat di antara mata Xiaoyan. Manik inti digenggam oleh Xiaoyan di telapak tangannya. Kekuatan isap melonjak keluar dan tablet batu hitam gelap di samping segera bergeser dengan suara gemuruh. Setelah itu, ia dengan cepat menutupi lubang di tanah. Tablet batu hitam gelap baru saja menutupi lubang ketika bergetar keras. Namun, tablet batu ini jelas terbuat dari bahan yang luar biasa. Itu mampu memblokir serangan energi liar, kekerasan. Sementara batu itu menghalangi serangan. Sinar cahaya di sekitar altar bergeser. Setelah itu, mereka semua mendarat di batu. Tablet ini seperti mahkota yang sangat berat karena ditekan dengan kuat pada lubang. Dengan bantuan sinar matahari, getaran tablet batu perlahan-lahan berkurang. Sesaat kemudian, itu berhenti. Xiaoyan yang sedang menunggu di samping, akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar tablet batu menjadi sunyi. Segera, matanya mengungkapkan ekspresi aneh ketika dia memandangi tablet kuno ini. Itu secara tak terduga memiliki efek penekan. Itu sangat dekat. Xiaoyan menghapus keringat dingin di dahinya saat dia tertawa pahit. Jika kecepatannya sedikit lebih lambat saat dia berada di dalam lubang sebelumnya, kemungkinan dia bisa melupakan tentang mendapatkan Iji inti. Jiwanya bahkan mungkin menderita luka serius. Setelah secara bertahap menenangkan kondisi mentalnya yang berfluktuasi, Xiaoyan buru-buru melirik Dr. Perry kecil di sampingnya. Dia menghela nafas lega ketika melihat bahwa dia tidak terganggu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan perlahan-lahan membuka tangannya. Sebuah manik merah menyala tergeletak di dalamnya. Ini adalah biji inti ya. Xiaoyan dengan lembut memepalkan tangannya. Perasaan panas menyebar dari biji inti. Dengan memegangnya, Xiaoyan terkejut menyadari bahwa energi afinitas api sekitarnya tampaknya samar-samar berkumpul di sekujur tubuhnya. Sukacita liar tiba-tiba melonjak ke mata Xiaoyan ketika dia merasakan sedikit perubahan energi di sekitarnya. Biji inti ini memiliki efek ajaib menarik energi afinitas api sekitarnya. Apakah dia tidak akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dengan setengah upaya ketika dia berlatih di masa depan? Layak menjadi biji inti, sungguh misterius. Xiaoyan bermain dengan manik merah menyala di tangannya. Dia tanpa sadar merasa tidak mau meletakkannya karena dia sangat menyukainya. Hadiah kali ini memang luar biasa. Sayangnya, aku tidak bisa dengan mudah menarik tablet batu sekarang. Namun, tanpa cairan lengket menghalangi jalannya, Core Fire Seedling akan muncul sekali lagi. Kecepatan menciptakan api matahari juga pasti meningkat. Xiaoyan bermain dengan biji inti sejenak sebelum memutar kepalanya kembali ke tablet batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dengan menyesal. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menggunakan api matahari di tempat ini untuk mengolah dan memperkuat benih transformasi api kehidupan. Tepat ketika Xiaoyan mendesah, sinar cahaya tersebar dari langit dan secara kebetulan mendarat di biji inti di telapak tangannya. Biji inti yang berapi-api merah tiba-tiba bergetar di bawah cahaya yang bersinar. Segera, sedikit suara muncul. Api putih pekat tiba-tiba muncul dari biji inti api. Perubahan mendadak dan tak terduga menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia baru saja akan membuang api di tangannya ketika dia melirik biji inti api di bawah api berwarna putih ini. Matanya langsung membeku. Ini api matahari? Bagaimana itu bisa mengalami transformasi seperti itu tanpa Core Fire Seedling? Xiaoyan merajut alisnya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tinjunya tiba-tiba menabrak telapak tangannya. Oh ya, biji inti ini telah menyerap jumlah Core Fire Seedling yang tidak diketahui selama bertahun-tahun. Itulah mengapa ia memiliki reaksi seperti itu setelah melakukan kontak dengan sinar matahari. Itu telah berubah menjadi sumber api matahari ini. Dengan kata lain, selama energi di dalam biji inti ini tidak habis, itu akan dapat terus-menerus menciptakan api matahari. Bahkan, dengan ketenangan Xiaoyan, dia tidak bisa membantu, tapi merasakan kegembiraan yang ekstrem di samping dirinya yang tenang. Jika ini benar-benar terjadi, benih api transformasi kehidupan di tubuhnya akan berakhir dengan sumber makanan yang tak berujung. Selain itu, dia juga akan dapat menghemat waktu dan usaha karena dia tidak perlu berlarian mencari berbagai api binatang buas. Aku benar-benar menemukan harta karun kali ini.
Xiaoyan membuka mulutnya. Pada saat ini, sangat praktis untuk mendapatkan biji inti. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menenangkan diri. Dia melirik dokter peri kecil, yang tubuh indahnya masih duduk tanpa gerakan sedikit pun. Setelah melihat bahwa dia baik-baik saja, secara bertahap dia mengangguk dan duduk sekali lagi. Dia mulai menyerap api matahari yang diciptakan oleh biji inti. Dengan biji inti, penguatan api transformasi kehidupan hanya masalah waktu. Seluruh pikiran Xiaoyan difokuskan pada menyerap api matahari pada hari-hari berikutnya. Di tengah penyempurnaan, di mana makanan dan istirahat dilupakan, api transformasi kehidupan dalam tubuh dengan cepat diperkuat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 3 hari berlalu dengan cepat selama pelatihan ini. Ketika Xiaoyan tenggelam dalam kegembiraan api transformasi kehidupan yang menguat dengan cepat, iklim tropis, kota Ye sepanjang tahun tiba-tiba berubah beku pada suatu hari. Kepingan salju kecil perlahan turun dari langit di depan tatapan terpana dari banyak orang. Setelah melihat salju yang perlahan jatuh di seluruh kota, akhirnya ada seseorang yang tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Dia melompat ke tempat tinggi, melihat keluar kota, dan segera menjadi terpana. Orang bisa melihat sosok putih yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan mengelilingi kota dan datang dari segala arah. Sosok-sosok putih ini mengenakan lencana serupa di dada mereka. Itu adalah bunga salju yang indah dengan dingin yang menusuk tulang. Lembah Sungai Es.